Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar kimia ya. Amin. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang konsep asam basa. Sebelum itu, kakak punya quote. Bila kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pedihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Jadi, kita semua harus semangat dalam belajar sehingga di masa depan kita akan bisa menjadi insan yang lebih baik lagi dan insan yang berilmu pengetahuan. Baik, kita lanjutkan. Asam, basa, dan netral. Sudah tahukah kalian apa itu? Jadi, kita membahas subbab pertama yaitu teori-teori asam basa. Teori asam basa ini ada 3, yaitu yang pertama ada Arrhenius, yang kedua ada Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada Lewis. Kita masuk ke yang pertama, yaitu teori Arrhenius. Dari teori Arrhenius ini, kita mengetahui bahwa asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ jika dilarutkan di dalam air. Dan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- jika dilarutkan di dalam air. Jadi teman-teman diingat ya, di asam itu adalah ion H+, sedangkan basa adalah ion OH-. Contohnya kita mempunyai asam bromida, yaitu HBr ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Br-. Jadi HBr ini dilarutkan di dalam air menghasilkan H3O+. H3O+ ini sama dengan H+. Jadi HBr ini masuk ke dalam asam. Nah, yang contoh selanjutnya ada kalium hidroksida. KOH menghasilkan K+ ditambah OH-. Di sini kalium hidroksida yang telah dilarutkan di dalam air akan menghasilkan K+ dan OH-. Karena dia menghasilkan OH-, maka dari itu dia disebut dengan basa. Kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori Bronsted-Lowry. Di teori Bronsted-Lowry ini, asam adalah spesies yang memberi atau donor proton, yaitu H+. Jadi proton di sini adalah H+ ya. Dan basa adalah spesies atau zat yang menerima atau yang disebut juga akseptor proton, yaitu H+. Langsung ke contohnya. Jadi kita punya di sini reaksi kimia HNO3 ditambah H2O menghasilkan dalam reaksi bolak-balik H3O+ ditambah NO3-. Jadi di sini kita mencari yang mana asam dan mana basa. Nah, HNO3 di sini berperan sebagai asam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini karena HNO3 mendonorkan proton H+-nya kepada H2O. Maka dari itu HNO3 dikatakan asam. Yang mana yang didonorkan itu adalah H+. H+ di sini. Yang didonorkan adalah H+ di sini, didonorkan ke H2O. Jadi menghasilkan H3O+. Karena itu dia disebut dengan asam. Kemudian lanjut, H2O berperan sebagai basa. Kenapa H2O berperan sebagai basa? Hal ini dikarenakan H2O menerima proton dari H+. Proton H+ dari HNO3. Jadi HNO3. Maka H2O adalah basa. Maaf di sini agak keliru. Yang ini adalah H2O ya. H2O adalah basa. Kemudian selanjutnya H3O+ itu berperan sebagai asam konjugasi. Sedangkan NO3- berperan sebagai basa konjugasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang kita lihat untuk asam konjugasi dan basa konjugasi di sini, kita melihat banyaknya H+. Jadi semakin banyak H+, maka dia tergolong kepada asam. Dan jika H+-nya itu sedikit, maka dia adalah basa. Jadi kita tinggal melihat di antara dua spesies atau zat ini,
atau senyawa ini yang manakah yang mengandung H+ lebih banyak. Jadi pasangannya itu adalah asam dengan basa konjugasi dan basa dengan asam konjugasi. Begitu pada teori Bronsted-Lowry. Kita lanjut ke teori ketiga, yaitu teori Lewis. Di teori Lewis ini, asam adalah spesies atau zat yang menerima atau akseptor elektron bebas, sedangkan basa adalah spesies atau zat yang memberi atau mendonorkan elektron bebas. Contohnya ada NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4+ ditambah Cl-. Jadi yang mana asam dan yang mana basa? Jadi di sini NH3 adalah basa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena NH3 mendonorkan pasangan elektron bebas kepada ion H+. Dia mendonorkan pasangan elektron bebas pada ion H+. Kemudian ada HCl. HCl di sini adalah asam karena dia menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Nah, di sini kan tidak ada elektron bebasnya, jadi kita tidak tahu elektron bebas yang mana yang didonorkan dan yang mana yang diterima. Jadi, untuk lebih mengetahuinya, kenapa terdapat pasangan elektron bebas, ini terdapat pada teori ikatan kimia. Teori ikatan kimia. Jadi, kita masuk ke dalam contohnya. Jadi, di NH3 ini, N ini memiliki elektron valensi 5 dan sudah dipasangkan ke H. H ini ada 3, berarti 5 dikurang 3 tersisa 2 di sini. Nah, elektron bebas inilah yang didonorkan ke H+. Karena dia mendonorkan ke H+, maka didapatkan hasil NH4+. Karena senyawa NH3 dan H+ ini akan tergabung menjadi NH4+, seperti itu. Maka dari itu H+ ini adalah bagian dari HCl, sehingga H+ ini menerima pasangan elektron, sedangkan NH3 adalah yang mendonorkan. Karena itu NH3 adalah basa dan HCl adalah asam. Seperti itu. Bentar. Supaya tidak ragu, di sini itu H+ dari H+-nya HCl ya. Jadi di sini ada HCl. Jadi ini adalah H+ dan Cl-. Jadi Cl itu Cl- ya. Nah, seperti itu. Makanya jadi HCl ini adalah asam, yaitu yang menerima, sedangkan NH3 adalah basa, yaitu yang mendonorkan. Baiklah, semoga sampai di sini pelajaran kita tentang teori-teori konsep asam basa. Semoga adik-adik semua paham dengan yang telah diajarkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Semangat terus dalam menimba ilmu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.